Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini. Di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat, ini teman-teman menyempatkan untuk hadir di studio podcast Las Harfa, silaturahmi bareng teman-teman Las Harfa. Beliau adalah Bapak Fauzi Indrianto yang merupakan Inovasi dan Enforcement Direktur dari BSI Maslahat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Faiz. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Pak penonton, silakan Pak Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutnya apa? Sahabat Harfa atau apa? Sahabat Harapan. Oke, Sahabat Harapan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Indrianto. Saya dari lembaga Ziswafnya Bank Syariah Indonesia. Namanya BSI Maslahat, tapi bukan Bank Syariah Indonesia Maslahat, tapi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat. Siap. Mungkin kalau teman-teman sahabat harapan atau masyarakat Banten, masyarakat Indonesia mendengar kata BSI sudah tidak asing lagi Pak ya. Betul kan? Hadir di seluruh kota di Indonesia, tapi ketika mendengar BSI Maslahat ini agak masih ini Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak apa itu BSI Maslahat, silakan Pak. Jadi BSI Maslahat itu lembaga Ziswaf di bawah naungan Bank Syariah Indonesia. Ya. Dulu memang namanya bukan BSI Maslahat, tapi namanya BSM Umat ya, Bangun Sejahtera Mitra Umat. Nah, ketika BSI merger tanggal 1 Februari 2021 gitu ya, dari BSM, BNI Syariah sama BRI Syariah menjadi nama jadi BSI, akhirnya kami dari lembaga Ziswaf di bawah naungan Bank Syariah gitu, Bank Syariah Indonesia. Dari BSM ada BSM Umat, dari BNI Syariah ada yang namanya Yayasan Hasanah Titik, dari BRI Syariah ada yang namanya UPZ BRI Syariah, akhirnya menyatu. Dulu namanya ketika kita merger 1 Oktober 2021 jadi BSM Umat gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kita mikir nih kalau ada cara-cara ditanyain BSM Umat itu siapa gitu ya. Kita bilang kita lembaga zakatnya Bank Syariah Indonesia kan bingung. Nah, banknya BSI cuman namanya di BSM Umat. Akhirnya diskusi sama pembina gitu ya, pengurus sama pengawas yayasan, yaudah diganti aja. Dan alhamdulillah namanya sekarang berganti jadi BSI Maslahat. BSI Maslahat dia tepatnya itu di akhir Juli 2022. Siap, akhir Juli 2022 berganti nama menjadi BSI Maslahat. Ya, artinya belum terlalu lama kalau pergantian nama. Belum. Tapi kalau proses perjalanan teman-teman Ziswafnya sudah lumayan ya. Sudah. Kalau perjalanan Ziswaf kita berdiri 2001 gitu ya. Hanya saja memang tadi yang Kang Faiz bilang, namanya itu masih ketutup sama Bank Syariah Mandiri dulu gitu ya. Atau kalau sekarang namanya masih ketutup sama Bank Syariah Indonesia. Dengan perubahan nama, harapannya bisa lebih dikenal. Amin. Nah, dan rencananya juga kita mau ada public expose di tanggal 30 Januari di bulan ini ya. Sebentar lagi. Siap Pak Fauzi, ini masih dalam suasana momentum tahun baru 2023. Ini masih anget-anget banget tahun baru. Tentu ada strategi, ada harapan, ada visi, ada misi di tahun 2023. Kalau BSI Maslahat sendiri strateginya di tahun 2023 seperti apa Pak Fauzi? Kalau saya sederhananya itu ya harapannya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin tuh Pak Is itu ya. Karena kan dalam penyaluran atau penghimpunan itu saya yakin masing-masing lembaga punya tantangan tersendiri. Nah, harapannya tahun ini bisa lebih baik gitu. Karena semakin banyaknya dana yang kami himpun, berarti kan tanggung jawabnya semakin besar yang dana yang kita salurin. Betul. Nah, dengan kita kolaborasi, salah satunya dengan ekosistem BSI, harapannya penghimpunan terus penyaluran bisa berjalan dengan baik. Termasuk yang saya lakukan ya, terutama di direktorat saya itu ngajakin kerjasama ya, silaturahim lah ke beberapa lembaga, termasuk ke Harfa ini kita pengen coba diskusi program-program keumatan. Kali saja gitu ada beberapa program yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Semoga bisa kolaborasi bareng Harfa. Ini luar biasa teman-temannya BSI Maslahat. Pak, kalau kita melihat bagaimana kultur masyarakat Indonesia, kita hampir setiap tahun selalu dinobatkan sebagai bangsa yang paling dermawan. Tentu ini menjadi kekuatan untuk kita sebagai teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya menjadi potensi besar. Kalau Pak Fauzi melihatnya seperti apa potensi yang luar biasa ini? Iya, jadi Indonesia itu kan dari data riset dari luar itu kan masyarakat yang paling dermawan. Betul. Gitu. Uniknya walaupun COVID, gitu, pertumbuhan siswa bukannya menurun tapi meningkat.
Gitu. Ini di satu sisi sebagai keuntungan, gitu ya. Keuntungan di mana semua lembaga itu berlomba-lomba, apalagi nanti momennya bentar lagi Ramadan. Betul. Ya, itu kan jadi sudah momen tercium bau-bau aroma Ramadan. Betul. Karena yang saya pahamin tuh biasanya di bulan Ramadan itu salah satu momen panen rayanya para lembaga Ziswaf seluruh Indonesia ya. Betul. Nah, karena spirit untuk berbagi lebih kuat, lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Siap. Nah, tinggal bagaimana jarak kita dari masing-masing lembaga. Saya ngibaratin kalau lembaga Ziswaf itu ibarat kita di showroom mobil gitu ya. Kan macam-macam tuh. Betul. Tinggal nanti si pembeli atau donatur itu milih dia mobilnya mau apa gitu ya. Mau Avanza, mau Expander, mau Xenia, R3 dan sebagainya lah. Betul. Dan nanti tinggal bagaimana masing-masing lembaga mereka campaign gitu ya, atau mereka nawarin dengan baik program-programnya supaya dibeli sama si calon donatur. Dan itu spiritnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya pahamin kita di lembaga Ziswaf itu bukan saling sikut gitu, tapi kita saling berlomba-lomba. Gitu, sehingga dana dari masyarakat terhimpun banyak dan dana yang disalurkan juga semakin banyak juga. Amin, amin. Karena semakin banyak dana yang dihimpun tentu kemanfaatan untuk masyarakat juga semakin besar ya. Terlebih potensi Ziswaf di Indonesia luar biasa. Nih Pak, tadi juga sempat disinggung sebentar lagi akan mengadakan public expose. Apa yang spesial public expose BSI Maslahat untuk tahun ini, Pak? Jadi yang spesial itu pertama ini adalah launching nama kami secara publik ya. Oh gitu. siap. Sebelumnya sudah ada yang namanya soft launching, kalau ini grand launching. Betul. Nah nanti pada saat public expose itu pertama kita akan ngundang stakeholdernya dari BSI Maslahat. Salah satunya mitra strategisnya adalah dari Bank Syariah Indonesia gitu ya. Terus yang kedua stakeholdernya adalah mitra-mitra program kita gitu ya. Entah itu dari Basnas, dari BWI, dia dari mitra-mitra zakat. Sama kita akan undang juga para binaan. Jadi kita punya program UMKM dengan basis yang berbeda di seluruh Indonesia. Kita akan undang tuh produk-produk mereka, kita pajang. Jadi nanti akan jadi acara tahunan tuh Kang Faiz. Mantap. Berarti besok ini yang pertama atau yang pertama ketika menggunakan nama BSI Maslahat ya. Betul. Jadi yang spesialnya kita launching nama barunya kita. Gitu, secara nasional gitu ya. Betul. Dan kita ngundang stakeholder terkait, entah itu regulator, entah itu teman-teman di lembaga Ziswaf dan para mitra kita seperti itu. Ini berapa hari rencananya Kang Fauzi acaranya? Kalau acaranya setahu saya hanya sehari ya, sehari gitu ya. Cuman memang persiapan itu undangan dan rencananya kalau nggak ada perubahan salah di Smesco. Gitu. Jadi kita memberikan kesempatan menilai beberapa pertimbangan. Ya Smesco itu yang paling mumpuni termasuk buat undangan gitu ya. Karena kan nanti pihak yang kita undang cukup banyak. Nah harapannya siar pertama pengenalan tuh yang tadi Kang Faiz bilang, pengenalan BSI Maslahat itu dengan digandeng sama BSI lebih mudah gitu ya. Jadi nanti masyarakat nggak bingung nih BSI Maslahat siapanya BSI, udah jelas. BSI Maslahat adalah lembaga Ziswafnya dari Bank Syariah Indonesia. Siap. Apakah gitu. Kalau anggapan Faiz, apakah di setiap kantor BSI ini otomatis akan ada BSI Maslahat atau seperti apa sih Kang Fauzi? Jadi kalau saat ini kami baru ada, kita nyebutnya bukan cabang, tapi unit representatif ya. Itu baru ada di 8 gitu ya, di 8 regionalnya BSI. Di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, terus di Makassar, Banjarmasin, Aceh, sama Medan. Bentar lagi Banten berarti ya. Kalau Banten itu dia masuknya ke Bandung ya, ke Bandung. Karena kita ngikutin sama regionalnya BSI. Nah, regional BSI ada 10, nanti kita unit representatifnya juga ada 10 gitu. Mungkin nanti dengan berkembangnya BSI Maslahat bisa jadi nanti unit representatifnya bukan hanya di regional, tapi mungkin di area, mungkin nanti di cabang gitu ya. Itu yang nanti akan kita mimpikan lah. Amin, amin. Tentu setiap program ada program gacon nih biasanya, Pak Fauzi. Kalau di BSI Maslahat yang jadi gaconnya apa sih program-programnya? Siap. Jadi kalau di saya itu di direktorat saya disebutnya Direktorat Innovation and Empowerment. Kita ada 3 divisi ya, masing-masing punya spesialis yang berbeda. Jadi yang pertama divisinya itu divisi terkait dengan pendidikan. Nah program yang kita lakukan adalah pertama beasiswa, beasiswa buat SMP, SMA, terus ada beasiswa buat S1, sama beasiswa buat rumah tahfiz atau pondok pesantren. Nah itu yang kita lakukan. Nah terus ada lagi
program literasi gitu. Jadi karena kita lembaga Ziswaf di bawah naungan Bank Syariah Indonesia, nah program-program yang kita lakukan adalah literasi terkait dengan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya Ziswaf gitu kepada masyarakat. Nah yang kedua bagian ekonomi. Nah ekonomi itu pemberdayaan masyarakat berbasis, ada basisnya di desa, gitu ya. Ada basisnya itu di pondok pesantren, sama basisnya itu dia di komunitas UMKM. Contoh misalkan ada kopi, gitu ya, ada batik dan sebagainya. Sama yang terakhir basisnya agama. Nah kalau basisnya agama itu kita pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, gitu ya, berbasis masjid yang ngambil insight dari Jogokarian di Jogja. Itu yang kita lakukan. Gitu kan? Siap. Jadi memang banyak kali program yang akan dilakukan di tahun 2023. Tadi kalau Faiz juga sempat menyinggung bagaimana peluang kita sebagai sebuah lembaga Ziswaf potensi yang luar biasa besar. Kalau dari kacamata Pak Fauzi, kita punya tantangan nggak sih ke depan Pak Fauzi, terutama untuk di lembaga Ziswaf seperti BSI Maslahat dan teman-teman yang lain? Tantangannya seperti apa? Jadi kalau yang saya pahamin tantangan terbesar bagi kita itu bagaimana program-program yang kita lakukan di semua lembaga gitu ya. Kalau data dari forum teman-teman di Forum Zakat Nasional kan ada 199 lembaga organisasi pengelola zakat, itu bisa memberikan impact lebih banyak ya sama masyarakat. Karena yang saya pahamin semua lembaga itu hakikatnya memberikan kebermanfaatan buat umat ya. Nah tantangannya bagaimana program-program kita semua lembaga itu dari tahun ke tahun semakin kalau bahasa sekarang itu impactful ya, gitu, impactful buat keumatan. Dan cita-cita ideal hampir semua lembaga yang saya pernah silaturahim kan ada yang namanya transformasi. Betul. Gitu ya. Transformasinya ada yang kita nyebutnya namanya M3 ya. Mustahik, move to muzaki. Nah, ini yang pengen kita lakukan sebenarnya. Makanya dengan harapan yang tahun ini mereka nerima, mudah-mudahan tahun depan mereka ngasih. Amin. Nah, itu yang pengen kita lakuin sebenarnya tuh, Kang Faiz. Bagaimana mengubah mustahik untuk menjadi muzaki. Betul sekali. Kerja keras, perlu berdarah-darah ya, Kang Fauzi, perlu usaha dan lain sebagainya agar bagaimana merubah mustahik ini menjadi muzaki. Andai itu sudah bisa dilakukan, tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Mungkin ajakan ini Kang Fauzi untuk teman-teman masyarakat Banten, masyarakat Indonesia untuk bisa meramaikan public expose BSI Maslahat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mungkin silakan. Iya, terima kasih Kang Faiz. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian, sahabat sahabat harapan ya, sahabat harapan dari Las Harfa, pada kesempatan kali ini saya bicaranya ngajaknya secara umum ya, mengajak kita semuanya, teman-teman sahabat Harfa untuk coba memperluas siar Ziswaf ya, siar Ziswaf di Indonesia, di masing-masing, apalagi nanti ada momen paling dekat sebenarnya. Momen paling dekat adalah di Ramadan. Kurang lebih 60 hari lagi ya. 60 hari sekitar tanggal 22, 21 Maret. Bagaimana momen Ramadan itu bisa dijadikan sarana buat literasi, buat edukasi terkait dengan zakat. Bukan hanya zakat fitrah, karena zakat fitrah itu biasanya wajib kita lakukan, tapi zakat-zakat yang lain, zakat mal, zakat pertanian, peternakan dan sebagainya. Nah, harapannya dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyalurkan gitu ya dana ZIS ke lembaga-lembaga zakat, harapannya kembalinya balik lagi kepada masyarakat dan umat. Seperti itu Kang Faiz. Siap. Ini terima kasih banyak Kang Fauzi sudah hadir di podcast Las Harfa. Pertanyaan Faiz terakhir, mungkin sudah lama tinggal di Banten Kang Fauzi? Malah asli saya dari Betawi. Siap. Gitu, saya kalau tinggal sekarang di Bogor, jadi buat di Banten atau kesini nih pertama kali gitu ya, pertama kali. Siap. Jadi kalau sudah sering biasanya udah kebal sih. Tadinya mau tes ilmu gitu kan. Siap. Terima kasih banyak Kang Fauzi sudah hadir di podcast Las Harfa. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Faiz yang hari ini. Faiz pamit, Kang Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.